Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 53 dari kelompok besar 1.7. Kali ini saya akan membahas tentang soal 1 dari modul 3. Share screen dulu. Seperti yang dilihat, ini adalah tampilan awal dari aplikasi AutoCAD. Setelah mengklik aplikasi AutoCAD, kita langsung klik new aja. Terus kita ke units, ke command window-nya, terus ketikkan units. Baru untuk presisinya kita ubah 0,0.00. Typenya desimal dan juga untuk skalanya milimeter. Baru ketik OK. Lalu klik OK. Setelah itu untuk membuat soal 1 kita menggunakan lingkaran circle. Pertama-tama kita membuat circle dengan menggunakan circle diameter, center diameter. Kita dari titik sini. Terus untuk ukurannya, pertama kita pilih ukuran diameternya 32. Terus untuk lingkaran kedua, dengan ukuran 86. Setelah itu kita buat garis untuk mengukur jarak dari lingkaran yang akan kita buat lagi. 95, buat garis bantu ke kiri 95. Setelah itu buat lagi lingkaran dengan ukuran 14 diameter ya. Terus untuk lingkaran selanjutnya dengan ukuran 50 diameter. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat lingkaran kecil-kecilnya kita buat lingkaran lagi di sini. Terus dengan ukuran 60. Nah, sama juga untuk di sini juga dia buat lingkaran juga dengan ukuran 32. Oke. Terus untuk membuat lingkaran kecilnya kita menggunakan ini juga lingkaran diameter, center diameter, tapi kita untuk titik tengahnya kita ambil di sini. Baru kita tarik dengan ukuran 14. Nah, untuk menambah lingkaran sebanyak 8 seperti yang di soal 1 pada modul 3, kita hanya perlu menggunakan perintah polar array nih di sini. Baru kita pilih ini, baru pilih berapa ketikkan berapa yang kita butuhkan, lalu kita tekan enter. Nah, 8. Salah, kita ulang lagi. Pilih awalnya dengan titik tengahnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, sama juga untuk yang di sini kita buat lingkaran lagi di tengah sini dengan ukuran dia 10, ukuran lingkarannya 10.
Enter. Nah, sama lagi kita pilih polar array, pilih ketikkan 3, enter, ini dan untuk itemnya kita 3 gitu. Nah, untuk garis titik-titiknya, pertama kita kita ketikkan di bagian sini kan. Untuk mau ubah jadi garis titik kita ketikkan line type ini, baru kita ini kan di sini ada nih garis titik, kita langsung keluar aja. Nanti di sini ada isolong dashboard, ini ada dot, ini garis titik yang garisnya panjang, terus ada double dot dia yang panjang. Jadi kita pilih yang dash dot yang pendek aja. Nah, baru kita oke. Nah, di sini sudah ditambahkan, baru kita oke. Nah, pertama kita untuk mengubahnya kita klik kanan, klik properties. Nah, di sini ada line type nih, diubah aja yang sudah kita tambahkan. Nah, ini dia. Nah, sudah. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dia sudah berubah jadi garis titik. Nah, selanjutnya buat bentuknya aja dulu kali ya. Kita buat bentuk dari gambar soal 1. Kita pertama pakai menggunakan garis dulu. Kita buat garis bantu dulu. Untuk ini garis bantunya dia sepanjang 70. Salah. Kita pilih titik di sini dulu, baru kita ketikkan 70. Ketikkannya sampai sana. Terus untuk garis lagi kita buat ke atas 45 cm. 45 mm maksudnya. Baru ke bawah lagi 90. Baru taruh. Ini kan dia di soal ini 100, ukurannya 170, sedangkan sudah 40 ke atas 45, ke bawahnya ini untuk yang di sini 90 berarti sudah 135. Nah, tambahin lagi garis ke bawahnya 35. Jadi dia 70 total, 170 totalnya. Nah, baru untuk buat lagi bentuknya, kita mulai dari sini aja. Kan kita ambil ke atas begini. Sepanjang 7 ke atas ini aja 7. Nah, kita tarik aja sih ini. Udah. Nah, untuk yang agar sama ukurannya kita pakai ini aja, offset dengan 14. Nah, ini dia. Nah, kan 14 dia. Baru klik aja langsung sudah berubah. Nah, selanjutnya buat lagi garis bantu. Untuk yang bagian sini dia 15. Dan pertama-tama kita buat di sini dulu. Untuk lebarnya ini 15 seperti yang di dalam soal. Baru ke bawahnya sama, panjangnya itu 170. Oke. Nah, kita kelihatan nih. Nah, 170. Kita tambahin lagi garis di sini. Ya, udah. Baru untuk ini kita
tambahin garis saja. Untuk ke atasnya itu 7,5 karena 7,5 karena dia 15. Oke, kita garis saja sampai sini. Sudah sejajar, karena ortonya sudah menyala. Kita tarik dulu ini. Udah. Terus untuk agar ini sama ukurannya, kita ini ke bawah 15. Nah, ini. Baru kita klik aja. Udah selesai untuk bentuk ininya. Kita buat lagi garis. Di soal dia ada garis yang miring tuh di bagian bawah. Kita tambahin aja. Karena di sini sudah ada ukurannya, kita langsung saja ke klik di sini, baru ke ujung sini. Nah, udah. Baru kita kasih offset ke ini 15 ukurannya ke sini. Oke, baru kita klik aja. Nah, sudah selesai untuk garis bentuknya. Kita belum, ini masih ada lagi yang ini harus buat garis lagi, garis bantu sini. Nah, terus untuk lebarnya 14. Buat lagi di sini ukurannya 14, garis 7 di sini. Tarik ke sini, udah. Sebentar lagi kasih pas sama lingkarannya. Terus kita offset aja 14. Oke, udah. Kita tarik lagi ini. Oke, udah. Sudah selesai bentuknya dulu, bentuknya sebelum dikasih gunakan fillet nantinya. Kita buat lengkungan dulu di sini menggunakan tantan radius. Pertama-tama kita pilih ini sama ini. Terus untuk ukurannya seperti yang di soal, radiusnya yang digunakan 179 meter. Nah, seperti itu. Terus untuk lingkaran selanjutnya sama, menggunakan lengkungan selanjutnya menggunakan tantan radius, tapi untuk kita pilih di sini. Lalu di sini kita untuk ukurannya dia 115 seperti yang di soal, 115 ya. Udah. Nah, selanjutnya kita terima aja sih yang untuk yang nggak digunain. Ini seperti ini, ini semua ini. Kita hapusin yang nggak digunain. Ya, semuanya yang nggak digunain kita hapusin. Sudah. Nah, jadi dia bakalan jadi seperti ini. Kita ini trim sekalian. Ya, ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah bentuk dari ini, kita gunain fillet lah. Karena di soal dia gunain fillet. Pertama kita pencet radiusnya, ini klik radius bagian sini. Terus untuk ukuran radiusnya dia itu dengan radius 6. Nah, lalu tinggal klik-klik aja sih. Nah, seperti ini. Terus lanjut sama, karena sudah diubah radius 6 ini. Nah, ini udah diubah nih. Baru sama ini juga
juga sama. Terus untuk yang ini dia menggunakan radius 10. Kita pilih radius lagi, terus ketikkan 10. Nah, di sini dia gunakan 10. Nah, terus selanjutnya kalau ini dia menggunakan radius 6. Kita klikkan radius lagi di win sini, terus kita ketikkan 6. Terus tinggal pilih aja. Ini ya udah. Kita tambahin garis karena di sini dia garisnya hilang. Ntar kita garis maaf, kita hapus lagi nih. Oke deh. Baru untuk selanjutnya bagian sini kita pakai radius 6 bagian sini, radius 6, radius 6, radius 6, di sini radius 10. Gerakan fillet. Ya, kita pilih radiusnya 10 dulu. Kita pilih ini. Baru untuk ini kita gunakan radius 6. Dan radius 6. Ini sama radius 6 juga. Ini juga radius 6. Dan ini juga radius 6. Karena di sini hilang garisnya, kita tambahin aja seperti ini. Terus di bagian bawah juga hilang garisnya, kita tambahin. Nah, dia bakalan jadi seperti ini. Terus untuk yang ininya juga di atas dia menggunakan radius 6. Terus ini juga menggunakan radius 6. Ini sudah otomatis. Terus ini juga kita ubah yang menggunakan radius 15. Ya, seperti di soal dia menggunakan radius 15. Kita pilih ini. Terus kita klik radius lagi di sini, radius 15. Terus ini dia menggunakan radius 14. Kita klik radius lagi. Radius 14. Kita pilih ini dan wah, selesai bagian sini. Terus selanjutnya kita buat ya bentuk di sini. Nah, untuk ukurannya pertama kita buat garis bantu 5, terus ke bawahnya 10. Terus buat lagi garis bantu 3, ke bawahnya 6. Terus kita pilih yang garis 6 tadi, baru kita pilih offset. Dia offsetnya sepanjang 5. Baru kita klik aja, baru buat garis. Ini, sini, udah. Terus selanjutnya kita buat garis lagi. Untuk garis ini kita mulai dari sini. Terus untuk ukurannya dia sembarang aja. Kalau aku 20. Terus untuk ukuran selanjutnya 20. Oke. Nanti bakal dipotong jauh karena kita menggunakan
buat lagi menggunakan bisa menggunakan spline feed atau spline CV. Kalau aku bakalan menggunakan spline CV karena auto line-nya nyala, kita dari titik sini ini. Oh, kita ulang. Maaf, kita ulang lagi. Mulai dari sini. Terus ke sini. Kita buat miring begini. Kita buat lagi sampai sini. Buat ya sampai sini lah langsung. Oke, udah kita terus kita terima aja untuk yang garis-garis bagian luarnya. Juga kita trim. Nah, kita untuk corak-coraknya, kita arsiran-arsiran tuh kita menggunakan hatch. Kita pilih hatch, terus pilih ANSI 31. Nah, baru kita pilih di sini sama di sini. Nah, untuk ukurannya ANSI 31 kita gunakan, tinggal turun aja sekitar segini. Selesai. Yap, ukurannya segini. Nah, terakhir kita tinggal hapus-hapusin aja garis-garis bantu yang kita pakai tadi. Ini kita hapus. Ini ya pakai trim. Hapus-hapusin aja. Nah, oke. Sudah selesai untuk gambar soal 1. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada salah kata atau kurang jelas dalam saya menjelaskan, mohon maaf. Mungkin segini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Delina Panjaitan dengan NIM 210903627 dari kelompok 1.7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal 2 dari modul 3. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi AutoCAD, kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tekan Start Drawing. Kemudian akan terlihat tampilan area kerja pada AutoCAD yang digunakan untuk membuat sebuah objek di sini. Selanjutnya, kita mengetikkan units di command line. Lalu kita atur satuan ukuran yang kita gunakan, precision-nya kita ubah jadi 0,0, skalanya jadi milimeter. Lalu jika sudah selesai, kita tekan OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis ya. Tapi terlebih dahulu kita nyalakan mode ortonya.
Oke, kita jatuh slide. Kita tempatkan first point-nya di sini. Ke kanan sepanjang 13 mm, ke bawah 20 mm, ke kanan 48 mm, ke atas 22 mm, dan ke kanan 13 mm. Oke, sudah. Terus kita tarik garis bantu di midpoint-nya. Terlebih dahulu kita nyalakan semua objek snap-nya. Select all, kita tekan OK. Kita pencet lagi tools lainnya, cari midpoint-nya, kemudian kita tarik ke bawah sepanjang 40 mm. Lalu sudah kita sambungkan sisi-sisi ini jadi kotak ya. Kita tariknya dari endpoint ke kiri 37 mm dan ke atas 62 mm. Sisi sebelahnya sudah sama ya. 37 mm ke atas 62 mm. Oke, selanjutnya kita akan buat lubangnya yang di tengah sini ya. Pertama yang lubang yang atas dulu. Ke kanan 7,5. Ke bawah 5. Ke kiri 15. Ke atas 5. Lanjut dari sini, midpoint bagian bawahnya ke kanan 4, ke bawah 35, ke kiri 8, dan ke atas 35. Oke, sudah jadi untuk pembuatan lubangnya. Selanjutnya kita buat garis bantu untuk lingkaran yang berada di sini. Tempatkan di tengah, di endpoint ini. Ke kiri sepanjang 17 mm dan ke bawah sepanjang 27 mm. 27 mm. Dan untuk sisi yang sebelahnya juga sama ya. 17 meter, bawah 27 mm. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat garis bantu ke bawah. Tapi kita tariknya dari salah satu sisi garis bantu ini. Kita pilih yang kanan. Dari endpoint-nya, kita paskan ke sini. Tengah-tengahnya. Lalu kita tarik garis ke bawah. 36 mm. Oke. Jadi baru kita tarik ke kiri 75, ke kanan 75. Jadi totalnya 150 mm. 75. Langsung tarik aja 150. Oke, sudah jadi untuk kerangkanya menggunakan tools lainnya kita buat. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan lingkaran. Pertama-tama kita buat lingkaran yang di dalam kotak ini dulu menggunakan circle center diameter. Kita tempatkan di sini di endpoint-nya 20 mm. Sisi sebelahnya juga 20 mm. Lanjut untuk yang kiri. Menggunakan circle center diameter juga ya. Kita buat dari yang kecil dulu, 22 mm. 46 mm. 68 mm. Dan yang terakhir 80 mm. Oke, sudah jadi yang sebelahnya. Lanjut kita buat yang kanan. Yang pertama kita pakai circle center radius. Di endpoint-nya. Sama 13 mm. Ini yang kedua 20 mm.
Jadi kita menggunakan circle center diameter sama 22 mm. Yang kedua 68 mm. Dan yang terakhir 80 mm. Oke, sudah jadi ya untuk lingkaran sisi kanan dan sisi kirinya. Selanjutnya kita akan buat lingkaran di sisi bawahnya menggunakan circle tantan radius. Kita buat dari yang paling dalam di sini dan di sini sebesar 154 mm. Lanjut untuk sisi kedua dari terluar sini dan sini 170 mm. Next, kita buat yang paling luarnya sini dan di sini 176 mm. Oke, sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya itu kita hubungin garis dari sini, titik ini, ke sisi lingkaran yang ini. Tapi terlebih dahulu kita matikan objek snap-nya. Kita clear all, terus kita nyalakan endpoint dan tangannya saja, agar memudahkan proses pembuatan garisnya. Kita tekan tools line. Dari sini endpoint ini, kita tempatkan di sisi di sini. Oke, lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelahnya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita gandakan garis ini untuk membuat garis disambungkan ke lingkaran ini, lingkaran terluar ini. Kita menggunakan tool offset agar bisa ditentukan juga jaraknya. Kita tekan enter tadi, lalu kita pilih objek yang ingin digandakan. Kita masukkan ukurannya yaitu 6 mm, jadi jaraknya 6 mm. Nah, sudah jadi. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya, select objek, baru taruh 6 mm. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tarik garisnya. Dari endpoint ini kita tarik garis saja. Yang penting lurus kiri. Sisi sebelahnya juga sama. Oke, sudah jadi. Kemudian kita menghapus atau memangkas objek-objek yang kita tidak gunakan menggunakan tool trim ya. Kita mulai dari sini. Terus ini. Lalu untuk yang besar ini. Oke. Hapus lingkaran yang terluarnya ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke. Sama juga untuk sebelahnya.
Oke, sudah selesai untuk pembuatan, maksud saya untuk menghapus objek yang tidak digunakan. Oke, selanjutnya kita akan menyalin lagi garis menggunakan tool offset. Kita salin dari garis yang terdalam yang ini. Kita pencet enter. Lalu kita masukkan jaraknya 14 mm. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya, 14 mm. Lalu kita akan membuat lingkaran di sebelah sini menggunakan circle tantan radius. Kita pilih first-nya, kedua, kita masukkan yaitu 7 mm. Lakukan hal yang sama untuk di bawahnya, 7 mm radiusnya. Di sisi kanan juga begitu, 7 mm. Oke, kita akan trim ya objek yang kita tidak gunakan. Di sini. Oke, sudah jadi. Lalu kita buat lingkaran menggunakan circle center diameter. Ya, nyalakan dulu ya objek snapnya. Kita select all. Oke. Kita taruh lingkaran di sisi lingkaran yang kedua. Sini. Sebesar 12 mm. Lalu untuk membuat lingkaran ini di sisi-sisi yang lainnya sebanyak 6 buah, kita menggunakan tool array, yaitu polar array. Kita tekan toolnya. Lalu kita pilih objek yang akan digandakan. Kita pilih center point-nya, kita taruh sini. Maka sudah jadi untuk lingkarannya. Selanjutnya kita akan atur line type-nya sehingga seperti di soal 2 ya. Line type, kita ketikkan line type. Kita pencet load. Lalu kita pilih ISO 11. Kita tekan OK. Lalu kita OK lagi. Kita tekan garis yang ingin kita ubah line type-nya. Kita pencet. Ini di line type, kita pencet yang by layer. Kita ubah jadi ISO 11. Oke. Jadi, tapi kita ingin lebih buat garisnya ini sama seperti soal nomor 2 ya. Jadi kita di bagian properties. Nah, kita atur di sini skalanya. Kita bisa ngatur skalanya sesuai keinginan kita. Saya ubah jadi 0,5. Maka akan terlihat garisnya hampir sama ya dengan soal nomor 2. Kita menggunakan tool line. Kita taruh di senternya. Kita tarik garis sepanjang 20 mm dengan sudut 45 derajat. Lalu kita gandakan garis tersebut menggunakan tool offset. Enter, kita pilih objeknya, gandakan.
masing-masing jaraknya 4 mm. Kita buat jadi 3 garis. Oke, lanjut kita hapus bagian yang kita tidak gunakan ya. Oke, selanjutnya kita gunakan lagi tool polar array. Kita pilih objek yang akan kita gandakan, lalu kita pilih center point-nya, dan kita ubah itemnya jadi 4. Oke, maka sudah jadi, lalu kita trim garis-garis yang tidak dibutuhkan. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita menggunakan tool fillet untuk membuat garis lengkung di bagian sini dan di bagian sini. Kita pencet terus fillet. Kita ketik R. Mari kita masukkan, kita buat yang bawah terlebih dahulu 17 mm. Kita tekan first point-nya dan second point-nya. Dan hal yang sama untuk sebelahnya. Oke, sudah jadi. Untuk bagian atasnya, ketik R, masukkan 7 mm, first point, first object, dan second object. Sama dulu. Ini kita trim yang enggak kita pakai. Oke, sudah jadi. Gambarnya hampir selesai, lalu selanjutnya kita menggunakan tool spline. Kita klik saja spline. Oke, maka muncul. Lalu kita buat menggunakan tool spline ini semirip mungkin dengan soal 2. Ini. Oke. Kalau kita merasa kurang mirip, kita bisa atur di sini. Kita tekan garis lalu kita atur. Tapi yang enggak mirip. Oke, mungkin sudah ya.
Untuk sisi yang sebelahnya, ketikkan spline, kita pilih first point-nya di sini. Kita tarik garis ke sini. Ke sini. Dan ke sini. Lalu kita tekan enter. Kita atur dulu sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya untuk bagian bawahnya, kita ketikkan spline lagi. Kita dari sini ke sini dan ke sini. Tekan enter. Oke, jika ada garis yang berlebih, kita hapus. Kita perbaiki terlebih dahulu. Ini dari sini. Oke, kita hapus. Dan kita hapus juga di bagian sini ya. Lalu selanjutnya kita gunakan hatch. Kita pilih ANSI 31. Kita masukkan di sini dan di sini. Kita atur skalanya. Kita masukkan 20. Oke. Sudah jadi. Dan ini dia hasil dari gambar soal 2 modul 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.